Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asa, kembali lagi nih kita. Mau ngobrolin sumber-sumber yang menarik banget. Iya, betul sekali. Kita lanjut lagi ya kisah inspiratif dari Bapak Insinyur Haji Wardiasa. Kali ini kita fokus ke pengalaman beliau waktu studi teknik kimia. Oh, yang di Kanada itu ya? Tepat di Nova Scotia Technical College, Halifax, Kanada. Ini sekitar tahun 1960-an. Sumber kita masih sama dari buku biografi Wardiasa Menjaga Asa Industri Kimia. Wah, dari Desa Muntung ke Halifax, Kanada, itu kan jauh banget ya, apalagi zaman segitu. Gimana ya rasanya Sobat Asa pertama kali naik pesawat, rutenya langsung jauh gitu? Kebayang ya perjalanannya, naik kereta dulu ke Jakarta sendirian, terus terbang lewat Singapura, Hong Kong, Tokyo, mampir Anchorage, baru Vancouver, masih lanjut lagi. Pasti capek banget. Itu sih udah kayak keliling dunia separuh ya? Bisa dibilang gitu. Nah, pas sampai di kampus, ada kejutan lagi loh. Kejutan apa tuh? Beliau itu disambut langsung sama Dekan Departemen Teknik Kimia, Prof. M.R. Foran. Coba bayangin, mahasiswa baru, langsung ditemui dekan. Agak gimana gitu ya? Wah iya juga ya. Kaget pasti, kok bisa dekan langsung yang nyambut? Nah, itu dia uniknya. Prof. Foran ini katanya ramah banget. Terus, beliau langsung muji seniornya Pak Wardiasa dari Indonesia, namanya Anwar Ibrahim. Katanya smart and brilliant guy. Waduh, baru datang udah dibandingin sama senior yang katanya pinter banget. Itu pujian atau semacam pressure ya? Pak Wardiasa sendiri kan cerita kalau bahasa Inggrisnya waktu itu masih, pas-pasan. Iya, beliau sampai kepikiran, waduh, jangan samakan saya sama senior Pak. Tapi ya nggak berani ngomong gitu kan? Ngomong dalam hati aja ya. Mungkin gitu. Tapi menariknya, Prof. Foran ini juga ngasih saran strategis loh. Saran apa tuh? Biar bahasa Inggrisnya cepet lancar, disarankan jangan kos bareng sama orang Indonesia dulu. Oh, biar terpaksa pakai bahasa Inggris terus ya? Benar juga sih strateginya. Iya, semacam forced immersion gitulah. Akhirnya beliau tinggal di rumah Mr. Lau. Kebetulan itu bekas tempat kosnya Anwar Ibrahim juga. Praktis, sekitar 15 menit jalan kaki ke kampus. Oh, jadi nggak sendirian banget dari Indonesia ya di angkatannya? Enggak juga, ada dua lagi mahasiswa Indonesia yang dapat beasiswa Columbus Plan juga. Sutamat dari UGM, sama Franz Lesilolo dari ITB. Tapi ya itu, nggak tinggal bareng biar cepat adaptasi bahasa. Oke. Terus gimana suasana kuliahnya di sana? Katanya beda ya sama di UGM waktu itu? Beda banget, katanya kelasnya kecil, cuma 12 orang, jadi lebih intensif. Fokusnya itu lebih banyak ke practical work, kerja praktek. Oh, jadi nggak cuma teori melulu? Justru itu, laboratoriumnya canggih, karena mereka kerjasama langsung dengan pabrik-pabrik kimia di sana. Jadi ilmunya langsung teraplikasi. Beda sama di UGM waktu itu, yang teorinya mungkin lebih dalam, tapi praktiknya agak kurang fasilitasnya. Wah, ini menarik. Pengalaman langsung di lab, terus ada kunjungan pabrik rutin juga pasti ya? Betul, ditambah lagi ada yang namanya summer job. Jadi pas liburan musim panas itu, mahasiswa wajib kerja di pabrik kimia selama 3 bulan. Wajib. Wah, keren. Bukan sekedar magang biasa dong ini. Jelas bukan. Pak Wardiasa waktu itu kerja di pabrik kertas. Lokasinya sekitar 300 km dari kampus. Belajar langsung proses pembuatan kertas dari hulu ke hilir. Seru banget itu pasti. Dapat pengalaman kerja nyata. Dan yang lebih seru lagi, dibayar. Dapat CS $150 sebulan. Padahal biaya hidup waktu itu cuma sekitar CS $60, terus beasiswanya udah dapat CS 100 lebih. Wah, berarti bisa live dong. Lumayan banget itu. Banget. Beliau cerita bisa kirim uang ke kampung halaman, terus masih ada sisa buat ditabung. Jadi dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat uang saku tambahan pula. Mantap kan? Mantap bener. Kerja praktik dibayar dolar, hati senang pikiran lancar. Bahasa Inggris teknisnya juga pasti makin jago ya di pabrik. Hahaha, pantun lagi. Iya dong, otomatis terasa istilah-istilah teknis komunikasi kerja sehari-hari langsung praktek. Nah, ngomong-ngomong soal adaptasi, ada cerita lagi nih pas beliau pindah kos. Pindah kos lagi? Kenapa pindah? Nggak diceritakan detail kenapa pindahnya, tapi beliau pindah ke rumah Miss McDonald. Ini dua bersaudari, Gladys dan Mabel. Mereka baik hati banget, memperlakukan Pak Wardiasa kayak anak sendiri. Oh, bagus dong kalau gitu. Iya, tapi ada tapinya.
Mereka ini punya aturan gaya hidup yang ketat banget, beda jauh sama kebiasaan di Indonesia. Aturan gimana tuh misalnya? Jadi penasaran. Macem-macem. Misalnya, nggak boleh makan jeroan. Katanya itu dog food, makanan anjing. Terus daging harus tanpa lemak, sayur nggak boleh terlalu mateng masaknya. Teh mesti diminum hangat. Pokoknya gaya hidup sehat ala barat gitu deh. Wah, bener-bener adaptasi total ya. Sampai kebiasaan makan diatur. Ada lagi? Ada. Mereka itu super rapi. Sampai urusan wastafel habis dipakai, itu harus kering-kling, nggak boleh ada bekas air setetes pun. Kamar tidur juga harus selalu rapi jali. Terus kalau nggak rapi gimana? Nah, ini dia. Kalau Pak Wardiasa lupa atau kamarnya agak berantakan, mereka bakal rapihin di depan beliau langsung. Aduh, kebayang malunya pasti ya. Dirapihkan langsung gitu. Iya, pasti kikuk banget. Tapi itu jadi bagian dari pembelajaran budaya juga kan? Soal disiplin, kebersihan standar sana. Meskipun rumahnya ini agak jauh, jalan kaki 20 menit, kalau pas musim dingin, wah, kebayang dinginnya. Brr. Perjuangan ekstra ya jalannya. Tapi semua pengalaman ini pasti berharga banget. Betul. Dan semua perjuangan itu terbayar kok. Setelah 2 tahun, beliau lulus tepat waktu. Tugas akhirnya juga keren, tentang desain pabrik kertas. Pas banget kan sama pengalaman summer job beliau? Prof. Oren juga puas banget sama hasilnya. Syukurlah. Dan pulangnya nggak dengan tangan hampa ya, selain ilmu dan pengalaman. Jelas nggak? Bawa oleh-oleh spesial, mesin jahit Singer yang bisa zigzag buat tunangannya waktu itu. Ibu Endang Sri Rejeki. Itu barang langka loh zaman segitu. Wah, keren banget. Mesin jahit. Ada lagi? Ada dong. Beli motor Vespa juga dari hasil tabungan summer job itu. Sisa tabungannya dikirim lagi ke kampung. Benar-benar perencanaan yang matang dan hasil kerja keras yang nyata ya. Luar biasa emang ceritanya. Inspiratif banget. Kombinasi antara pendidikan yang sangat praktis dan kemampuan adaptasi budaya ini kayaknya jadi kunci ya. Iya, jadi fondasi yang kuat banget buat karir beliau selanjutnya. Nah, ini jadi mikir juga ya, Sobat Asa. Di zaman sekarang ini, seberapa penting sih sebenarnya kita menyeimbangkan antara katakanlah pengalaman praktis dan kelenturan budaya, dibandingkan cuma ngejar nilai akademis aja. Terutama kalau kita mau studi atau kerja di luar negeri. Sesuatu buat kita renungkan bareng-bareng nih. Betul banget. Sesuatu yang relevan ya buat Sobat Asa semua. Nah, jangan kemana-mana dulu ya Sobat Asa. Tetap stay tune karena kami pasti akan hadir lagi dengan topik-topik lain yang lebih unik dan menarik tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.